Rasulullah menceritakan keadaan manusia saat di padang mahsyar. Ketika seseorang datang ke hadapan Allah untuk diadili, datanglah orang-orang yang pernah dianiaya olehnya untuk menuntut balas. Maka diambillah amal baiknya untuk membayar penganiayaan yang dahulu ia lakukan. Amal baiknya terus dikuras untuk menebus penganiayaan. Jika amal baiknya sudah habis, sedangkan masih ada orang lain yang menuntut balas, maka dosa orang yang teraniaya akan dibebankan kepadanya. Setelah pengadilan dirinya selesai, maka diserukan kepadanya, segeralah pulang ke neraka Hawiyah, tempat peristirahatanmu. Sungguh pada hari itu tidak ada siapapun yang merasa aman ataupun selamat dari pembalasan Allah, kecuali orang-orang yang mendapat naungan Allah. Inilah alasan malaikat Jibril ditugaskan menahan doa-doa umat muslim. Malaikat Jibril memiliki tugas lain selain menyampaikan wahyu kepada para nabi. Salah satu tugasnya menahan doa seorang hamba agar tidak langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendelegasikan malaikat Jibril dalam urusan memenuhi hajat hidup manusia. Apabila seorang mukmin berdoa, maka Allah pun berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, tahan dulu untuk memenuhi hajatnya karena aku sungguh sangat senang mendengar lantunan doanya." Apabila orang kafir berdoa, Allah pun berkata kepadanya, "Wahai Jibril, penuhi apa yang menjadi hajatnya karena sesungguhnya aku tidak suka mendengar lantunan doanya." Ada 4 ciri manusia yang tak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, hayyin, yakni orang-orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan, baik lahir maupun batin, tidak mudah memaki ataupun melaknat. Kedua, layyin, yakni orang yang lembut dan santun, baik dalam berkata maupun dalam bersikap, tidak kasar dan selalu menginginkan kebaikan sesama manusia. Ketiga, qorib, yakni orang yang mudah akrab dan ramah diajak bicara dan murah senyum. Dan keempat, sahal, yakni orang yang tidak pernah mempersulit sesuatu, ia selalu berusaha memudahkan setiap urusan orang lain. Itulah 4 kriteria manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Inilah 10 fakta yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah sekalipun mengalami ihtilam selama hidupnya. Beliau tidak pernah sekalipun menguap dikarenakan rasa kantuk atau lelah. Semua hewan yang ada di bumi tidak akan lari dan menjadi jinak jika didekati beliau. Tubuh beliau yang gagah rupawan tidak pernah sekalipun dihinggapi lalat. Tak ada bedanya antara ketika di belakang ataupun di depan beliau. Apabila buang air kecil akan langsung kering dan tak berbekas sedikit pun. Hati beliau tak pernah tertidur sedetik pun untuk beribadah kepadanya meskipun matanya telah terpejam. Bila berjalan di bawah terik matahari, maka bayangan beliau tidak pernah terlihat. Bila duduk bersama banyak orang di suatu majelis, pundaknya terlihat paling tinggi di antara lainnya. Ketika lahir, beliau sudah dalam keadaan terhitan. Di hari hisab nanti, kita semua akan diadili satu persatu untuk dimintai pertanggungjawaban. Sungguh di hari itu tidak ada yang namanya dusta. Lidah terkunci anggota tubuh lainnya akan memberi saksi. Selagi masih di dunia, carilah sebanyak-banyaknya saksi yang akan membawamu ke surga. Sungguh orang yang senantiasa berzikir di rumah, di perjalanan, bepergian ke berbagai tempat, semua tempat yang dilalui dengan berzikir, maka semua tempat itu akan memberikan saksi di hari kiamat. Entah rumah, gunung, lautan, danau, atau bebatuan akan menjadi saksi baginya. Kalau bukan diri sendiri, lalu siapa yang akan menolong di yaumul hisab? Sedangkan pada hari itu semua manusia sedang ketakutan dengan urusannya masing-masing. Astaghfirullahaladzim.